Shalom semuanya, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya dan selalu saya berdoa untuk setiap saudara yang nonton video ibadah GBI Home ini dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan terutama dalam keadaan yang berkati Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang hadir untuk ikut ibadah ini semua rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, rindu untuk memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala yang Kau berikan pada kami, untuk segala kebaikan yang Kau percayakan pada kami. Kalau kami ada, kalau kami bisa hadir Tuhan, mendengarkan ibadah ini walaupun secara online Tuhan, tapi Engkau terus hadir bersama kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara kita katakan, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, katakan Yesus Kaulah segalanya. Yesus Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Sama-sama saudara-saudara katakan, selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Haleluya. Sama-sama lagi katakan, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, katakan Yesus, 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 Yesus Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Angkat hatimu, angkat suaramu, sama-sama kita katakan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari sembah Dia yang bisa berbahasa roh, terbahasa roh. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini kami Yesus,
Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Lagi kita katakan selamanya, Kaulah segalanya Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa, kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatan-Mu. Kami saat ini berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, beserta dengan keluarga besar, berikan kesehatan dan kekuatan-Mu, serta pengurapan-Mu. Dan juga keempat wakilnya Tuhan berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk semua ketua rayon dan CK, kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan selalu. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2, Ibu Pendeta Lydia beserta dengan wakil-wakilnya beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan mengurapi dan memakai dengan luar biasa. Terkhusus kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Setopo beserta dengan keluarga besar. Kau berkati Tuhan, pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami, Bapak Wisnu beserta dengan keluarganya. Tuhan berkati, lindungi dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami dan negara kami Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku. Virus corona diam dan tenanglah. Ekonomi bangkit. Kami berdoa buat khususnya presiden kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga pada wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, semua Tuhan jajaran yang ada, berikan semua bekerja dengan sehati. Kami juga berdoa Tuhan untuk GBI, COG, ORU dan WIE. Bapa, Kau pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa di seluruh dunia. Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GB Home. Tuhan sembuhkan dan yang sakit, Kau kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus,
jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Mari bergabung bersama keluarga untuk menikmati dan merasakan hadirat dan pengurapan Roh Kudus lewat rumah doa GBI Home Palem Galaksi setiap hari Selasa pukul 20.00 via Zoom. Untuk para wanita, bergabunglah di dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 via Zoom. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut: Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi, atau dapat menggunakan QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera pada aplikasi e-payment Anda. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30,
Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu, seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, masih semangat puji Tuhan. Saya percaya semua masih semangat. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Sama-sama kita katakan, hati kami percaya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih. Yuk sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita katakan haleluya. Biarkan saudara-saudara ya sama-sama katakan. Biarkan saudara dia katakan Tuhanlah kekuatan. Dia gunung batu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Berikan tepuk tangan dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita semua untuk mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, karena supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami mendengar firman-Mu Tuhan, berikanlah isi hati-Mu tercurah penuh pada kami, supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Segala kebaikan-Mu yang Kau berikan pada kami, supaya kami pancarkan Tuhan pada orang lain, untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Jadi kami terang Tuhan, karena kami ini adalah bejana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Sungkur kami Tuhan, sungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, dan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau tersyukur di kaki-Mu Tuhan. Haleluya. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita sembah Dia. Terima kasih Yesus. Angkat suaramu bermazmur bagi Dia, berbahasa roh buat Dia. Terima kasih, terima kasih. Jadikan kami bejana-Mu. Terima kasih, ini kami Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan lagi dengan hati yang bersungguh-sungguh. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Berikan selalu sayang dasar buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ayo dalam nama Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita sehati dalam doa. Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk pagi siang hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, di dalam acara virtual ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Urapi bibirlah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan Engkau juga urapi setiap kami ada di sini. Kemuliaan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita saat ini sudah di minggu kelima bulan Agustus tahun 2021. Bangsa Indonesia baru saja merayakan hari kemerdekaan ke-76. Kita patut bersyukur saudara, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi negara kita, bagi bangsa kita. Tuhan telah mengangkat bangsa kita sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, yang sama kedudukannya dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Betapa tidak saudara, 3,5 abad bangsa Indonesia dikuasai secara politik, ekonomi, dan sosial oleh bangsa lain. Sebagai bangsa yang tertindas, bangsa kelas 2, bangsa yang diabaikan. Saya bisa merasakan saudara, betapa tidak enaknya menjadi bangsa yang ditindas itu oleh bangsa lain. Saya pernah mengalami hidup di lingkungan yang sebagian orangnya masih berlaku rasis dan diskriminatif. Kenapa bisa ada penindasan? Kenapa bisa ada jajahan? Karena ketika itu bangsa kita masih dibelenggu dari dalam dan dari luar. Dari dalam dibelenggu oleh kebodohan, kelemahan, ketidakberdayaan, oleh perpecahan di antara kerajaan-kerajaan dan suku-suku yang ada. Dari luar memang sengaja dibuat menjadi bangsa yang bodoh, tidak diberi kesempatan generasi mudanya mengenyam pendidikan yang benar. Di bangku sekolah, diadu domba di antara suku-suku dengan politik divide et impera mereka. Ketika orang-orang muda Indonesia berkesempatan mengenyam pendidikan di Belanda, mereka menjadi terbuka pengetahuannya dan tergerak untuk memerdekakan bangsanya. Mereka orang berpendidikan ketika itu, anak-anak muda, mereka adalah founding father bangsa Indonesia. Bangsa yang menjajah Indonesia ternyata negaranya kecil. Luasnya hanya sama dengan kira-kira Jawa Timur, saudara. Penduduknya sekarang saja hanya 17 juta. Tetapi ketika itu, bangsa ini bisa menguasai daerah jajahan di Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika Selatan, Asia Selatan, bahkan sampai Asia Tenggara. Yang kekuasaannya ketika itu meliputi sekitar 80 juta orang. Itu pada tahun 1940. Puncaknya pada tahun 1945 ketika bangsa Indonesia sudah mulai pintar. Dan Tuhan memberikan anugerah kemerdekaan dari belenggu penjajahan. Kita perlu mengetahui sejarah saudara, sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan di bulan Agustus ini kita telah peringati bersama sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah sekilas tentang sejarah negara kita saudara. Negara Belanda juga sudah meminta maaf dan tentunya bangsa kita juga sudah memaafkan. Karena semua itu harus terjadi seizin Tuhan. Ada firman Tuhan tertulis dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Adalah penting memiliki pengetahuan akan kebenaran. Itu yang akan memberikan kita pada kemerdekaan. Kalau bangsa Indonesia sudah dimerdekakan dari belenggu penjajahan, belenggu penindasan, ketidakadilan, belenggu kebodohan, perpecahan di masa lalu. Ada pertanyaan, sudahkah saudara dan saya hari ini merdeka? Kenapa ada pertanyaan itu? Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia masih hidup di dalam berbagai belenggu, saudara. Kalau masih ada belenggu, berarti itu belum merdeka. Belenggu apa? Yaitu belenggu kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan merokok, minuman keras, judi, pornografi, kebiasaan-kebiasaan latah, berucap kotor, kata-kata kutuk, itu semua adalah belenggu. Saudaraku, itu adalah penjajahan rohani. Jika saudara masih memiliki itu,
saudara harus segera ambil putusan untuk merdeka. Saudara harus mengenal akan kebenaran. Tuhan Yesus mau setiap orang menjadi percaya, mengetahui akan kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Buah dari kemerdekaan adalah kesempurnaan, yaitu keserupaan dengan Kristus Yesus. Bagaimana menuju keserupaan dengan Kristus Yesus? Yang pertama, pembebasan dari belenggu yang mengikat. Saudara dan saya harus bebas dari belenggu-belenggu yang mengikat. Mari kita belajar tentang kenapa kita harus merdeka. Karena manusia di bawah belenggu ikatan oleh kuasa si jahat, dan manusia tidak bisa melepaskan atau membebaskan dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia berada dalam belenggu ikatan si jahat. Apa saja yang membelenggu ikatan itu, sehingga orang menjauh dari kebenaran yang memberikan kemerdekaan? Antara lain, ikatan dosa menjauhkan orang dari kebenaran yang memerdekakan. Kita tahu upah dosa adalah maut. Kita semua turunan Adam telah membawa DNA dosa. Tapi Tuhan Yesus memberikan kasih karunia dan keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Ikatan dari kejahatan menjauhkan orang dari kebenaran. Setiap orang memiliki tendensi melakukan dosa, saudara, karena masih terikat oleh kedagingan. Galatia 1 ayat 4 mengatakan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Berikutnya, ikatan oleh kutuk menjauhkan kita dari kebenaran. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kematian Kristus adalah cara Allah memerdekakan kita dari setiap kutuk. Tuhan Yesus yang sendiri yang menebusnya. Berikutnya, ikatan berhala menjauhkan kita dari kebenaran. Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Semua itu akan membawa kepada kematian kekal, sebab upah dosa adalah maut. Hanya di dalam Yesus ada kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan dari segala dosa. Bagaimana selanjutnya menuju keserupaan Kristus? Yang kedua, melangkah untuk hidup dalam kebenaran agar memperoleh kemerdekaan. Merdeka itu bukannya bisa berbuat semaunya, saudara. Merdeka itu hidup di dalam kebenaran Kristus. Yohanes 8:36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagaimana kita bisa merdeka dari belenggu penjajahan oleh dosa? Ada 5 langkah menuju kebenaran agar merdeka dari dosa itu. Percaya Yesus. Dengan hati percaya, dengan lidah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya telah selamat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Berikutnya, hidup dalam firman. Yohanes 8:31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oh, luar biasa. Hidup dalam firman akan menuntun terus hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Berikutnya, menjadi murid Tuhan. Iman harus bertumbuh. Selama menjadi murid itu terus menerima didikan. Murid itu terus melangkah. Murid itu harus bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh guru. Murid masih perlu didisiplin, tekun, terus belajar. Dan murid semakin tumbuh pintarannya, semakin dewasa,
suatu hari murid bisa menjadi guru. Berikutnya adalah mengetahui kebenaran. Orang yang mengetahui kebenaran dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kebenaran itu memberikan kemerdekaan. Kebenaran seperti apa? Kebenaran yang dikerjakan. Kalau kebenaran tidak dikerjakan, tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Kebenaran yang dilakukan, kebenaran yang dihidupi oleh firman Tuhan, itulah kebenaran yang memerdekakan kita. Haleluya. Jadi langkah menuju kebenaran yang memerdekakan itu adalah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup di dalam firman, terus bertumbuh menjadi murid, memahami kebenaran, dan kebenaran itu memberikan kemerdekaan kepada kita. Saudara, Tuhan mengubahkan hidup kita dimulai pengetahuan akan firman-Nya. Firman itu memberikan pengetahuan akan kebenaran, dan kebenaran itu mengubahkan paradigma pola pikir kita. Ketika kebenaran itu dilakukan, Roh Kudus menguasai hidup kita, dan kita terbebas dari semua ikatan dosa. Amin. Alkitab adalah kebenaran tertinggi. Semua kebenaran menurut pikiran manusia haruslah tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Pikiran manusia sering liar, kemana-mana. Karena ada banyak ajaran-ajaran duniawi. Semua harus tunduk pada firman Tuhan. Firman akan menjawab semua keliaran pikiran manusia. Untuk menuju keserupaan Kristus yang ketiga, kemerdekaan itu harus dijaga. Sekali merdeka, tetap merdeka. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Oh, haleluya. Ada 3 kunci menjaga hidup sebagai orang merdeka, saudara. Pertama, menyadari posisi sebagai orang percaya. Saudara dan saya adalah anak Tuhan, amin. Kita orang percaya sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi kita sudah menjadi warga kerajaan surga yang masih tinggal di dunia. Karena kita masih hidup di dunia, amin. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Kita harus memahami hal ini, saudara. Posisi orang percaya adalah warga kerajaan Allah. Berikut yang kedua, tinggalkan pola pikir yang lama. Saudara dan saya harus meninggalkan pola pikir lama. Pikiran perbuatan lama tinggalkan. Hidup ini adalah untuk berkenan kepada Allah dan memiliki pengetahuan yang terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Fokus kita adalah hidup berkenan dan menyenangkan Tuhan. Amin. Kolose 1:10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Berikutnya yang ketiga, memiliki pola pikir yang baru. Kita orang percaya harus memiliki pikiran Kristus. Kita tidak berpikir duniawi lagi. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Wow, luar biasa. Saudara, apapun pekerjaan saudara dan saya ini, malah kita memiliki pikiran Kristus. Tuhan Yesus memiliki rencana pada setiap kita. Saudara dan saya dipakai Tuhan apapun pekerjaan saudara. Tuhan tidak menjanjikan bersama Tuhan hidup tanpa masalah. Tapi di dalam Dia pasti ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Berikutnya, keempat, buah kemerdekaan adalah kebaikan bagi semua orang. Orang yang sudah dimerdekakan akan bertumbuh secara sempurna memiliki karakter seperti Kristus. Kalau belum baik hidupnya, berarti masih belum merdeka, saudara. Karena masih ada belenggu-belenggu yang mengikat. Orang yang merdeka pasti menjadi orang baik.
Karena segala ikatan dosa sudah dilepaskan. Saya percaya yang hadir di sini semua orang baik. Amin. Haleluya. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Orang Kristen yang sudah merdeka dari hidupnya haruslah memancarkan perbuatan-perbuatan baik seperti Tuhan Yesus yang sudah ajarkan melalui teladan hidupnya sendiri. Bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib semua untuk kita. Ada 3 perbuatan baik yang harus diperbuat oleh orang percaya. Perbuatan baik dengan kurban syukur. Mengucap syukur dalam semua hal. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Ada kata senantiasa. Senantiasa artinya setiap saat kita harus mempersembahkan kurban syukur kepada Tuhan. Dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, dari mulut keluar pujian, nyanyian pujian kepada Allah. Walaupun kita sedang mengalami tekanan-tekanan yang tidak enak, penyakit, kesulitan apapun, tetapi justru dalam situasi demikian kita harus menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, supaya Tuhan turut campur tangan di dalam hidup kita. Amin. Banyak orang Kristen gampang memuji Tuhan, tapi sulit untuk berkorban. Orang percaya harus belajar untuk memberikan korban-korban. Korban untuk pekerjaan Tuhan, korban untuk pelayanan misi, pelayanan gereja, untuk janda-janda miskin, untuk yatim piatu, untuk semua yang membutuhkan dalam kesulitan. Korban-korban itu adalah perbuatan baik, saudaraku. Perbuatan baik dengan perkataan penuh berkat. Kolose 4 ayat ke-5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini adalah satu perbuatan baik melalui ucapan kita kepada orang lain, saudara. Setiap perkataan harus bisa memberikan kesaksian dan menjadi berkat bagi banyak orang. Perkataan orang Kristen harus membangun, harus memberikan berkat kepada orang lain. Kata-kata kita janganlah kosong. Kata-kata yang memberikan manfaat dan menguatkan orang lain, apalagi mereka yang lemah. Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perbuatan baik berikutnya adalah perbuatan baik dengan bersaksi. Matius 5:14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberikan penugasan kepada saudara dan saya, pada semua orang percaya, untuk menjadi terang dunia, saudara, dengan cara bersaksi pada orang lain. Ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Apabila gereja bangkit dan menyatakan terangnya, maka orang-orang berduyun-duyun datang kepada orang itu. Mereka akan datang pada tempat yang terang, sebab ada pencerahan di sana. Kita bersaksi kepada siapa saja di sekitar kita, kepada saudara, tetangga, teman sekantor, orang-orang di luar gereja, tentang perbuatan-perbuatan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang menyertai hidup kita. Terang ini adalah perbuatan baik kita menjangkau orang-orang yang belum memiliki terang. Nyatakan terangmu, supaya orang lain keluar dari kegelapan. Haleluya, luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, saudara dan saya sudah merdeka, amin. Sudah ditebus lunas oleh darah Kristus. Tuhan mengubahkan hidup dengan firman-Nya yang sudah memberikan pengetahuan akan kebenaran di dalam penguasaan pikiran kita.
Dan ketika melangkah dalam kebenaran, Roh Kuduslah yang menguasai hidup kita. Di dalam penguasaan Roh Kudus, firman hidup dan terus bertumbuh dalam kita. Dan kita semakin memahami akan kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita dari semua belenggu dosa. Kemerdekaan yang kita peroleh dari kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan, harus terus dijaga. Sebab ada oknum yang mengintai saudara, mengintai setiap kelemahan, yaitu si jahat. Buah kemerdekaan adalah kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Mari kita terus menghidupi firman Tuhan, dan firman akan menghidupi kita kepada sempurnaannya yang sejati, yang terus akan bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bekerja Tuhan, mengurapi kami semua Tuhan, memimpin kami Tuhan dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Dan semakin hari Tuhan bentuk kami semua menuju kesempurnaan, keserupaan dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.